Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هذه النية بابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران 195 ya. Mau berakhir ya? Mau beres ya? Oh, Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم
Innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tamat. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh jamaah, Bapak Ibu yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini, yang saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur atas karunia Allah. Di subuh ini Allah berikan lagi kita kesempatan untuk menghirup udara segar setelah kita diberikan wafat oleh Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semoga di hari ini apa yang kita lakukan Allah ridha dengan kita semua. Allah ampuni kehilapan dan kesalahannya, dan hari ini mudahan hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fase akhir daripada bahasan Ali Imran ini ya. Dalam bahasan yang lalu ada sebuah doa ya yang panjatkan dari kemarin itu, bahwa orang yang ulil albab itu adalah orang yang selalu ingat dengan Allah, baik kala duduk, berdiri, baring, selalu ingat, bahkan selalu berfikir dengan apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisannya selalu mengakui keberadaan apa yang dicipta itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil-zalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itu pengakuan orang yang ulul albab tuh. Otaknya dipakai tuh. Yang punya pemikirannya bagus, mau mengakui kebesaran Allah, akhirnya pasrah dalam ucapannya segala ketentuan yang diinginkan oleh Allah. Boleh kita baca tuh, bawa dalam doa kita, gak apa-apa. Doa yang maksurat, yang Allah sendiri yang mengajarkan doanya tuh. Cari-cari doa susah-susah, ini sudah doa. Baca aja sudah. Lalu Allah kabulkan permintaan doa dari situ tuh. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fastajaba lahum rabbuhum. Fastajaba bimana ajaba ini. Artinya lalu Allah memperkenankan lahum bagi mereka, Rabbuhum, Tuhan mereka. Artinya doa yang mereka panjatkan itu Allah kabulkan. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum.
Kata Allah, anni ay bi anni. Sungguh aku ini tidak akan menyia-nyiakan amala amilin, peramalan orang yang beramal, minkum daripada kalian, min zakarin au unsa, baik laki-laki atau perempuan. Laki perempuan yang punya amal baik, Allah kada akan sia-siakan. Tidak akan dibegitukan saja. Allah tidak mengutamakan perempuan saja, enggak, atau laki saja dalam beramal, enggak. Ketika amal soleh itu terbina, terbentuk, dilakuin oleh seseorang, laki perempuan sama saja, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Maka ini kesempatan besar bagi siapapun, boleh kita mendekatkan diri dengan Allah yang terbaik. Bisa jadi laki lebih tinggi derajat dari perempuan, atau sebaliknya, bisa jadi perempuan lebih tinggi derajatnya daripada laki. Makanya dalam pangkat kewalian itu, kalau misalkan perempuan itu di Nabi itu tidak ada, tapi kalau untuk wali, perempuan itu masih terbuka lebar. Kalau untuk Nabi memang tidak akan mungkin, karena tidak ada Nabi dari perempuan. Tapi kalau untuk seorang wali, perempuan bisa jadi. Bahkan dulu ada wali perempuan kan, yang masyhur keilmuannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, karomahnya luar biasa. Namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Itu orang perempuan. Sampai disebutkan menurut riwayat dalam semaram itu bisa sholat sunnah itu 1000 rakaat. Berarti nggak tidur-tidur tuh. Gimana cara ngitungnya tuh? 1000 rakaat, Bang? Kita aja 20 rakaat minta diturunkan 11. Ini 1000 rakaat dalam semalam. Ini nggak bisa diukurkan dengan akal yang mentok kayak kita nih. Kok bisa dalam seorang malam itu 1000 rakaat? Gimana ceritanya? Kalau kita aja sholat 1 rakaat, kalau misalkan 1 rakaat 1 menit, berarti 2 rakaat 2 menit. Ini 1000 rakaat berarti berapa menit? Emang kalau dia gambarkan dengan alam fisika seperti ini ya nggak bakalan bisa. Ini kan alam fisik loh ini. Kalau di sana itu beda alam. Karena wali-wali Allah kadang-kadang yang dilakuin oleh dia di sini, tapi kadang-kadang ruhnya ke sana. Wali Allah kadang-kadang gitu. Orangnya sih sholat, tapi dalam ruhnya itu kadang-kadang umrohan. Beres sholat, beres umroh. Itu lain lah. Kayak Sayyidina Umar, Bang. Sayyidina Umar tuh kan lagi khutbah tuh, tangannya nggak mau diam. Lagi khutbah, tangan nunjuk-nunjuk. Suruh naik. Gitu. Lagi khutbah. Habis khutbah, para sahabat lain nanya, ya Umar, apa yang kau lakuin tadi? Kau lagi khutbah nunjuk-nunjuk segala. Enggak. Aku ini ngirim pasukan kecil kemarin tuh ke daerah Anu. Ini lagi dikepung sama musuh. Aku tunjukin mereka supaya keluar dari situ, naik ke atas. Padahal lagi khutbah cuma. Tapi dirinya adalah ke sana gitu. Itu kan lain fisik lah. Jadi la uti'u amala amilin minkum min zakarina unsa. Ini adalah bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pengijabahan doa bagi siapapun. Laki perempuan doa pasti kabul. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan beramalan. Ba'dukum mim ba'd. Sebagian daripada kalian itu keadaannya itu mim ba'din, sebagian daripada yang lain. Artinya laki-laki dari perempuan, perempuan pun juga sama dari laki. Ba'dukum mim ba'din itu
Jadi wal makna itu la udhi'u amala 'amilin minkum jami'an dzakarun aw unsa li anna rabbukum wahid. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan peramalannya orang yang beramal seluruhnya laki atau perempuan. Kenapa? Li anna rabbukum wahid. Karena Tuhan kalian sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Wa aslukum wahid. Oh, kan asal kalian pun juga sama. Asalnya kita dari Adam semuaan. Wa dinukum wahid. Agama kalian pun juga sama. Agama Islam sama asalnya. Wa ba'dukum mutanasilun min ba'd. Bahkan sebagian dari kalian pun mutanasilun, saling bersambungan antara satu sama lain itu sama. Saling bersambungan kita semua. Kadang-kadang ada pertalian gitu. Ujung-ujungnya nyambung menyambung ya sama aja ujungnya, sama dari sana gitu. Dari Adam semua. Sawa'un fil mujazati bil a'mal, sama saja kata Allah, dalam balasan dalam peramalan itu sama semua. Tidak ada yang disepelekan. Oh, ini perempuan sepelekan aja dah setengah kasihnya. Ini laki misalkan yang ibadahnya segini aja, ini setengahnya aja. Dah. Sama aja. Sama aja. Lalu adalah seorang perempuan yang bernama Ummu Salamah. Datang ke Rasul. Lalu unjukkan kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, inilah asma'u dzakarun nisa'u fil hijrati bisyai'in. Aku ini tidak pernah mendengar cerita seorang perempuan dalam masalah hijrah. Sedikit pun tidak terdengar. Ini laki aja kebanyakan itu yang diceritain dalam hijrah itu. Ini perempuan gimana gitu. Ini kan protesnya. Protesnya ke Nabi. Dalam masalah peramalan hijrah, perangnya orang hijrah, terus diberikan pahalanya orang hijrah, lakian semua. Sementara perempuan kada kedengaran gitu. Ternyata Allah jawab. Keinginan Ummu Salamah itu dijawab oleh Allah. Kata Allah, "Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim." Kata Allah, "Walladzina hajaru", adapun orang-orang yang berhijrah, pindah tempat pokoknya dari Mekah ke Madinah, bahkan wa ukhriju min diyarihim, mereka diusir dari rumah-rumah mereka, dikeluarin dari kampung halaman, diusir dari harta-harta semuaan ditinggalkan. Wa udhu fi sabili, dan dia tersakiti pada jalanku, kata Allah. Mereka tersakiti atas jalanku. Pokoknya lebih baik sakit daripada dia harus meninggalkan agama. Lebih baik mati daripada meninggalkan agama. Lebih baik hijrah daripada harus pindah agama lagi. Bahkan wa qatalu, mereka mau berperang. Wa qutilu, bahkan terbunuh dalam peperangan itu. Orang yang macam seperti itu, la ukaffiranna anhum, kata Allah. Sungguh kami akan hapuskan dari mereka sayyi'atihim, kesalahan-kesalahan mereka. Makanya orang yang hijrah dengan Nabi itu dosanya itu hapus semua. Tidak ada seorang pun yang hijrah dengan Nabi dosanya masih nempel, Bang. Dibersihkan oleh Allah. Dimaafin walaupun kayak apa waktu di Mekahnya gitu. Dimaafkan semua. Makanya la ukaffiran ini istaraha bil maghfirah. Ini semuaan ditutup oleh Allah dengan ampunan. Siapa yang enggak mau macam begini, Bang? Dosa kekafiran, dosa kemusyrikan, merajalela, sementara sekarang ditutup oleh Allah tuh. Kan senangnya minta ampun tuh.
Macam kita punya hutang bang, tiba-tiba dibebasin sama bang, kan nyaman tuh. Udahlah, pian itu saya tutup aja dah. Nama pian sudah dianggap lunas saja dah. Kan nyaman tuh. Nah, ini juga begitu. Punya hutang dengan Allah, punya hutang dengan Rasulullah, punya maksiat dan berbagai cara yang dia lakuin. Lalu sekarang tiba-tiba kata Allah, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Kami hapuskan seluruhnya. Gak tanggung-tanggung lagi, semuaan dihapus. Bahkan wala udkhilan. Sungguh kami akan masukkan juga mereka jannatin, ke surga. Sudah dosa dihapus, masuk pulang ke surga. Nyaman ini sudah. Makanya jadi sahabat ini luar biasa nih. Amalan sahabat kecil, kalau dibandingkan dengan kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita sedekah segede gunung Uhud sekalipun, emas sahabat cuman 1 mud aja beras, masih untungan sahabat. Masih untungan sahabat besarnya. Ajib dia. Allah masukkan, kata Allah, sungguh wala udkhilal jannata wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguh kami akan masukkan mereka itu ke dalam jannah tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Sawaban, sebagai pahala, sebagai balasan min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada iltifat ini kalau bahasa santri itu. Kenapa disebutkan iltifat? Karena asalnya kan menyebutkan mutakalim ini. Wa ukhriju min diyarihim wa udu wa qutilu la ukaffiranna anhum, hamzah mutakalim, wa la udkhilannahum, hamzah mutakalim. Harusnya sawaban min indi, ya mutakalim gitu. Tapi ini min indillah. Cakap bahasa. Untuk apa diginikan? Ini supaya nambah-nambah indahnya bahasa. Yang kedua, tujuannya supaya pendengar ini tidak bosan. Itu cakapnya bahasa Quran. Macam kita ini sering baca tuh di Yasin itu. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya, ya mutakalim. A'budu, hamzah mutakalim. Wa ma liya la a'budu. Betul. Wa ma liya la a'budu. Terus barusan baca. Fatarani, hamzah mutakalim. Wa ma liya, ya mutakalim. A'budu, hamzah mutakalim. Fatarani wa ilaihi arji'u, harusnya. Tapi ini tidak, wa ilaihi turja'un, itu iltifat disebut. Karena disebutnya awalnya itu hamzah mutakalim, tapi tiba-tiba turja'un pakai mukhatab. Nah, itu iltifat disebut. Ini juga begitu. La ukaffiranna anhum wa la udkhilannahum, hamzah mutakalim. Tiba-tiba min indillah, harusnya min indi gitu. Jadi hebatnya bahasa Quran itu begitu. Tapi ketahuannya sama yang tahu, Bang. Sama yang tahu, kalau nggak tahu ya diam-diam baik, biasa-biasa aja. Wallahu indahu husnus sawab, dan Allah, jangan kalau engkau itu terperdaya, tertipu, taqallubul ladzina kafaru, dengan bolak-baliknya orang-orang yang kafir, fil bilad, di negeri, di dalam negeri. Artinya jangan kita ini tertipu dengan enaknya yang mereka miliki. Mereka bisa happy kemana-mana, bisa touring kemana-mana, bisa terbang ke luar negeri,
semaunya mereka, mau makan yang enak bisa, kekayaan banyak, aset banyak, duit banyak, bini banyak, itu semuaan banyak dah. Mereka punya semua. Kata Allah, la yaghurnak. Jangan kau tertipu dengan keadaan mereka seperti itu. Ingat, kata Allah, mata'un qalil. Kesenangan mereka itu sebentar aja. Sebentar aja, kata Allah. Sehingga yang dimaksudkan ini adalah bagian dari kata la yaghurnak itu. Kita juga sama. Ini bukan aja sahabat. Jangan melihat mereka itu seolah-olah nyaman. Seolah-olah paling enak itu hidupnya di alam fana ini. Enggak, kata Allah, enggak. Bukan itu yang dimaksudkan hidup tuh. Ini kan mata'un qalil itu menggambarkan bahwa segala yang mereka miliki itu cuma sebentar aja, semasa hidupnya aja dah. Mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad, kan gitu dalam ayat yang lain tuh. Kesenangan yang sebentar saja, summa ma'wahum, kemudian tempat mereka itu jahannam. Udah selesai. Bahkan dalam ayat lain disebutkan numatti'uhum qalilan summa attarruhum ila adzabin nar, kan gitu. Kesenangan yang mereka miliki, yang mereka rasakan itu sekalilan sebentar saja. Summa attarruhum ila adzabil ghalidh. Dalam ayat lain. Setelah itu mereka diseret ke dalam siksa yang sangat keras. Bahkan dalam ayat lain disebutkan wala yahsabannal ladzina kafaru innama numli lahum khair. Jangan kalian mengira orang-orang yang kafir itu innama numli lahum khair li anfusihim, seolah-olah mereka itu lebih baik daripada kita. Kenapa mereka dibiarkan begitu? Innama numli lahum liyazdadu isma. Allah biarkan mereka hidup seperti itu tuh liyazdadu isma, supaya tambah-tambah dosa. Tambah-tambah maksiat, tambah-tambah lupa dengan Allah, tambah-tambah jauh dengan Allah. Nih, kata Allah, kasih bisnis lancar terus, duit banyak terus, itu ekonomi maju terus, tahun ini sekian persen, tahun depan sekian persen, terus naik terus. Tujuannya liyazdadu isma, supaya tambah-tambah dosa ke Allah. Kan biasanya gara-gara duitnya banyak kan jadi berani itu. Macam kemarin tuh ada yang di Surabaya tuh, suruh anak sekolah suruh sujud dan menggonggong anjing tuh. Ada kan? Itu kan kafir tuh. Orangnya banyak duit kan, merasa banyak duit. Berani. Padahal itu kalau ditiup aja itu badannya itu langsung beruntal itu. Kecil aja badannya. Tapi karena banyak duit berani dia. Nah, itu makanya duit itu singkatan dunia takabur, duit. Berani orang tuh kalau sudah punya duit tuh. Badan kecil, pendek, hitam aja berani itu nunjuk-nunjuk orang yang gede. Padahal mata'un qalil itu kesenangan sebentar saja. Summa ma'wahum jahannam, kemudian ditempatkan mereka itu jahannam, wa bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruknya tempat tinggal. Jadi simpulnya kita tuh jangan melihat mereka itu dari segi itu. Jangan melihat mereka itu kelihatannya senang, padahal tidak. Ma'isyatan dongkak kok. Orang yang tidak iman ke Allah itu disebutkan oleh Allah ma'isyatan dongkak. Kehidupannya itu sempit. Disebutkan sempit itu rumpek. Walaupun misalkan banyak duitnya, tapi masalahnya itu nggak beres-beres dia. Nggak beres-beres hidupnya. Dulu waktu di Bogor, mondok di Bogor, kita sering dibawa sama
sama bos jualan dulu. Kalau belanja itu belanja. Belanjanya itu ke Pasar Anyar, dekat Kebun Raya Bogor. Itu merhatikan bos yang beli barang dari mulai datang sampai mau pulang 4 jam di situ itu nggak berhenti ngitung duit. Hitung duit nggak berhenti. Iya, seharian lu ngitung duit aja. Sampai nggak bisa sempat ngobrol dengan orang yang datang itu siapa. Ngitung duit tuh. Bayangkan cara Allah menjauhkannya makhluk. Duit itu datang terus-terusan. Sekian juta. Sekian juta. Oke, taruh. Dia tuh gini aja terus. Oh, tidak. Itu tiap hari. Ya kalau orangnya iman sih bagus. Tapi cara Allah macam begitu kadang-kadang. Dibikin sibuk oleh Allah dengan hal itu aja. Sampai tidak sempat dia mengenal Tuhan. Itu yang dikhawatirkan oleh kita. Makanya yang dikhawatirkan oleh Rasul di kalangan umat itu ketika umat ini sudah dibuka ke duniawian. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Dunia sudah dibuka, keilmuan sudah dibuka, tapi ilmu tidak diamalin, dunia tidak pernah manfaat. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Sehingga semuaan lupa dengan tugas utama ibadah ke Allah aja. Itu. Nah, itu kafir maksudnya. Kalau orang mukmin kan tidak. Kalau orang mukmin kan dia banyak duit, banyak aset, itu kan tidak membuat dia lupa dengan Allah. Tetap dia terus. Justru itu bagus. Dunia dititipkan ke orang mukmin kan bagus. Ini kalau kafir nih. Lakinil ladzina taqaw rabbahum. Tetapi kata Allah, orang-orang yang takut dengan Tuhannya mereka. Lahum, bagi mereka itu jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, selamanya mereka di dalamnya, nuzula, bertempat tinggal. Siapa ini? Orang mukmin maksud. Min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indallahi khairul abrar. Wa ma indallah, dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala khairun, itu baik, lil abrar, bagi orang-orang yang baik. Artinya min mata'id dunya, itu lebih baik daripada perhiasan duniawi. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih bagus, lebih baik. Makanya walal akhiratu khairul laka minal ula, kan gitu. Lebih baik kalau sudah ditampakin. Karena belum ditampakkan akhirnya merasa ini lebih baik. Mobil ini yang lebih baik daripada mobil nanti gitu kan gitu. Karena belum ditampakin. Coba kalau di akhirat ditampakin sekarang, ya bakalan tergiur tuh dengan apa yang ada tuh. Tapi karena kita belum ke sono, belum dilihatin alam sana, pahalanya belum ditampakin oleh Allah, akhirnya semua yang ada di kesat mata itu merasa itu lebih baik daripada di sono. Padahal kata Allah, wa ma indallahi khairun lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih utama, lebih bagus. Bahkan kalau kita punya di sini ada kendalanya kita nih. Semewah apapun yang kita punya, pajak harus dibayar. Kemana-mana bensin harus disiapin. Gitu kan? Dalam per tahun kita ini berapa tuh pengeluaran tuh?
Ada kendala. Kalau di akhirat kan nggak perlu make aja dah. Gak ada pajak, nggak ada. Pajak mah itu urusan Mulyono itu mah. Pajak. Itu maju sudah. Dah, kita bereskan aja dah. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. Sesungguhnya dari golongan ahli kitab itu laman yu'minu, sungguh ada orang yang beriman kepada Allah. Dari golongan ahli kitab itu ada yang iman ke Allah tuh. Enggak kafir semua. Ada sebagian dari mereka itu ada yang iman seperti Abdullah bin Salam dengan sahabatnya Najasyi, itu kan ahli kitab. Mereka baca kitab Injil, kitab Taurat. Begitu datang Nabi Muhammad, mereka iman ke Nabi Muhammad. Jadi min ahlil kitab itu minnya min lil ba'di, artinya sebagian. Sebagian dari golongan ahli kitab itu laman ada orang yu'minu billah. Iman kepada Allah wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian, kitab Quran maksudnya. Ada yang iman. Tidak semuanya kafir. Wa ma unzila ilaihim, dan mereka pun iman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, kitab Taurat maksudnya, kitab Injil. Iman semua dengan itu. Bahkan khasyi'in, mereka itu tertunduk patuh. Itu merendahkan diri, mereka itu khasyik. Lillah, kepada Allah, la yashtaruna bi ayatillah, mereka tidak mau menukar ayat-ayat Allah itu bisamanan qalila, dengan harga yang murah. Artinya mereka tidak tergiur dengan harga murah, dengan menyembunyikan ayat-ayat Allah karena takut riasah, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan duit, takut kehilangan pengikut, takut kehilangan posisi karena sudah jadi DPW, DPC dan sebagainya. Nah, mereka tidak takut itu. Tidak takut kehilangan yang seperti itu. Kan mereka tidak mau mengakui apa yang ada di dalam kitab mereka itu kan karena takutnya kehilangan harta kan. Takut kehilangan dari pengikut-pengikutnya kan. Tapi kalau mereka itu sudah dibuka hidayah oleh Allah mengakui apa yang ada di dalam kitabnya, betapa banyak di Eropa sekarang tuh yang gulung tikar pendeta. Sampai berubah semuanya itu, dari mulai gereja jadi masjid semua. Karena mereka mengakui, ahli kitab mengakui keberadaan dalam apa yang ada di dalam kitab itu. Datang Islam, aku masuk Muslim itu sudah. Datang Nabi Muhammad, syahadat mereka. Jalankan syariat Nabi Muhammad. Tapi kalau enggak begitu, oh berarti menukar sama nangkolila dengan harga yang murah. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka itulah lahum bagi mereka ajruhum, ada pahala 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Karena mereka mau mengakui, Allah berikan ini dua kali. Di dalam surat As-Saffat juga begitu, supaya memberikan pesan bahwa mereka itu betul-betul akan diberi oleh Allah pahala yang luar biasa. Innallaha, sesungguhnya Allah, sari'ul hisab, yang cepat sekali perhitungannya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Kata Allah, hei orang yang beriman, isbiru, sabar kalian. Disuruh taat, sabar. Ditimpa musibah, sabar. Disuruh ninggalin maksiat, sabar. Gitu. Iya. Karena kesabaran itu kan 3 tingkat. Sabar dalam taat, sabar dalam musibah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar, kata Allah. Isbiru. Yang kedua, warabitu. Isbiru wasabiru. Dan bersabar pula. Kalian itu al-kuffaru fala yakunu asyaddu sibran minkum.
Wasabiru itu teguhkanlah kesabaran kalian gitu, untuk menghadapi orang-orang yang kafir, maksud itu wasabiru. Jadi pertama amanus biru atau disuruh sabar untuk menjalankan taat, untuk sabar dalam musibah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sementara yang kedua wasabiru adalah teguhkan hati, kesabaran yang kuat untuk menghadapi kafir. Yang ketiga warabitu, waspadalah kalian, selalu siap-siap untuk berjihad di ajaran Allah. Nah, berarti kita juga sama, sabar, lalu wasabiru, selalu siap dari teguhkan hati. Yang ketiga warabitu, selalu siap-siap, jangan lengah, jangan lengah, jangan tergiur dengan situasi aman, jangan terlena dengan adanya kemajuan. Waspada harus, karena kadang-kadang tidak akan terjadi kejahatan kecuali ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Masih botak. Jadi kehati-hatian itu harus. Jangan adem ini ayam tenang aja. Kita ini happy sudah, aman sudah. Enggak. Kewaspadaan itu harus. Ibaratnya maling memang nggak ada yang masuk ke dalam rumah kita, tapi golok itu harus ada. Paling tidak harus ada. Selalu siap. Ini Allah tuh menyebutkan warobit itu bukan tanpa alasan ini. Itu untuk memberikan pesan ke kita bahwa kehati-hatian itu harus selalu ada. Asul murabit itu ayyarbito kullal khasmain. Asal daripada murabit itu adalah gabungan setiap daripada musuh atau pasukan berkuda, itu adalah murabit. Lalu dipakaikan perkara ini kepada kewaspadaan. Makanya kata Allah warabitu, sabar, teguhkan hati, lalu siap-siap, jangan lengah. Kalau malam jangan enak-enak aja, harus ada yang ronda. Itu jangan tidur semuaan, harus ada yang diwakilkan. Atau bila perlu kita bayar siapa yang mau tiap malam meronda nih, gitu, untuk tidur kita supaya tidak ada yang ganggu. Lalu yang keempat, wattaqullah, bertakwalah ke Allah. Takutlah ke Allah dengan segala bentuk perihal yang dilakuin oleh kita, tiap-tiap keadaan. La'allakum tuflihun, agar kalian diberikan keuntungan, mendapatkan karunia surga, wa tanju minan nar, dan bisa selamat dari neraka. Ini adalah harapan mukmin tuh begitu. Sabar, teguhkan hati, selalu waspada, dan selalu takut dengan Allah. Itu orang tuflihun, beruntung tuh kalau macam seperti itu, ya. Makanya dalam surat Al-Imran, dalam surat terakhir ini memberikan pesan penting dari Allah untuk kita. Nah, ini bisa dipakai doa nih. Dipakai doa kalau seandainya Bapak Ibu punya anak tuh susah banget, susah diatur, mucil gitu. Bebal itu. Ini pakai baca. Kapan dibacanya? Ketika mandikan anak, airnya dibacain ayat ini, lalu tiupkan. Habis itu mandikan. Insya Allah nggak susah-susah amat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tiupkan ke air, lalu banjur. Insya Allah anaknya nurut. Insya Allah anaknya nurut. Gimana kalau bapaknya? Bapaknya nurut nanti, Ibu. Mamanya itu berarti mamanya yang nurut.
Ah, tiupkan ke mamanya tuh. Bila perlu tiupkan ke kopi, suruh minum sama mama. Itu supaya sabar anaknya, supaya nurut. Itu kaifiat dari batiniahnya ayat. Emang tujuannya untuk orang kafir kan, tapi secara batiniah itu seperti itu, bisa dipakai untuk itu. Karena ayat-ayat itu kan ayat-ayat zahir, ada ayat batin. Batiniahnya seperti itu. Bisa dipakai hal-hal yang sifatnya untuk menjadikan anak itu supaya nurut. Gitu. Nah ini litarokhi ya. Kalau la'allakum itu, la'alla itu dalam bahasa Quran itu litarokhi. Artinya itu mudah-mudahan, santai. Tapi di dalam Al-Quran itu bukan litarokhi, artinya bimazilati tahqiq. Artinya kepastian. Makanya la'allakum turihun itu bukan mudah-mudahan menjadi orang yang beruntung. Bukan begitu. Tapi bahasa yang dianjurkan itu wattaqullah wasbiru warabitu, orang yang sabar, teguhnya hati, selalu waspada, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, pasti mendapatkan keuntungan. Gitu maksud itu. Bukan la'ala litarahi. Karena biasanya la'ala itu kan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu mudah-mudahan kan. Kalau mudah-mudahan itu berarti bisa iya bisa tidak. Makanya ada yang berani menyebutkan, di Islam itu apa-apa tuh mudah-mudahan. Dulu kan si apa tuh? Yang viral dulu rame. Karena disebutkan mudah-mudahan itu karena tidak ada kepastian kalau mudah-mudahan. Makanya la'ala di dalam Al-Quran itu bukan mudah-mudahan, bimana litarahi bukan, tapi litahqiq. Artinya menyatakan kepastian. Orang yang sabar, teguhnya hati, kemudian selalu waspada, bahkan takut dengan Allah, itu tuh pasti akan mendapatkan keuntungan macam itu. Wallahu a'lam bishawab. Man qara'a surah Ali Imran a'tahu Allahu bi kulli ayatin minha amanan ala husrat jahannam. Kata Nabi, siapa orang yang membaca surat Ali Imran, Allah akan berikan dari setiap ayat dari surat Ali Imran itu amanan, keamanan. Makanya sering-sering baca surat Ali Imran, Allah berikan keamanan. Amankan situasi, aman hidup, aman keluarga, aman ekonomi. Insya Allah. Ya, aman rumah tangga. Banyak sebenarnya faedah-faedah yang didapat di dalam surat Al-Imran. Cukup sudah sampai di sini pembahasan tentang surat Al-Imran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Mungkin dalam pembahasan di surat Al-Imran banyak yang ada kekurangan, ada kelebihannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kalau ada lebihnya itu semata-mata hidayah dari Allah. Kalau ada kurangnya semata-mata kehilapan dan kekurangan diri dalam menyampaikan ayat, insyaallah. Insyaallah kita sambung lagi di surat An-Nisa, insyaallah ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, dan Allah berikan kembali kita kesempatan untuk terus mengkaji ayat-ayat Allah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alimin, anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.